Oke, hari ini kita bakal ngebahas salah satu pemikir yang paling menantang dan sering banget disalahpahami dalam sejarah, Friedrich Nietzsche. Dia tuh dapat banyak banget julukan ya, nihilis, orang gila, bahkan pembunuh Tuhan. Dan jujur aja, idenya itu seringkali bikin kita keder duluan kan, terasa berat dan mengintimidasi. Tapi, ternyata ada kuncinya nih buat ngebuka pemikiran dia. Kuncinya itu bukan cuma soal apa yang dia pikirin, tapi lebih ke bagaimana cara dia berpikir. Nah, disitulah letak keunikan gaya filsafatnya. Oke, yuk kita mulai bedah. Pertama-tama, kita perlu kenalan dulu sama sosok di balik semua mitos dan topeng yang melekat pada dirinya. Nietzsche itu percaya kalau ide-ide yang benar-benar mendalam itu butuh topeng. Kenapa gitu? Soalnya menurut dia, kalau ide besar langsung diomongin gitu aja, risikonya gede banget buat disalah artikan atau digampangkan sama orang-orang yang belum siap menerimanya. Dia itu nggak mau punya pengikut yang cuma ngebeo aja. Nggak, justru dia nantang para pembacanya buat jadi contoh, ya buat diri mereka sendiri. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Filsafat Nietzsche itu bukan kayak sistem teori yang kaku buat kita pelajari dari jauh. Sama sekali bukan. Ini tuh lebih kayak sebuah undangan. Undangan buat kita memulai perjalanan yang sifatnya sangat-sangat personal. Dan ngomongin soal perjalanan personal, hidup Nietzsche itu didominasi oleh satu hal yang konstan dan luar biasa berat. Penyakit parah yang terus-menerus melemahkan tubuhnya. Kalau kita lihat perjalanan hidupnya, ya karirnya itu melesat cepet banget. Bayangin, di usia 24 tahun, udah jadi profesor. Tapi setelah itu, dia justru keluar dari dunia akademis yang nyaman, hidup mengembara sendirian, dan semua ini dipicu oleh kondisi kesehatannya yang terus memburuk. Tapi, bagi Nietzsche, penyakit itu bukan kelemahan yang harus disembunyiin. Justru sebaliknya, itu jadi sebuah kesempatan. Dia mengubah penderitaannya jadi semacam alat filosofis yang dia pakai buat bertanya hal-hal yang lebih keras, lebih tajam, dan lebih dalam lagi tentang apa sih sebenarnya hidup ini. Dari penderitaan inilah lahir senjata utamanya, sebuah palu, palu filosofis. Dan target utama palu ini, apa yang dia sebut sebagai ide fix, atau ide-ide yang udah beku. Ide fix ini apa sih? Ya ini konsep-konsep yang kaku, yang dianggap absolut, baik itu di filsafat, agama, ataupun moralitas. Ide-ide yang seolah-olah bisa mematok realitas. Padahal realitas itu kan ya kacau dan terus berubah. Nah dari sini dia melihat ada dua gaya pendekatan. Ada yang dia sebut gaya dekaden, yang kerjanya cuma membedah hidup jadi potongan-potongan konsep yang mati dan gak bernyawa. Dan ada gaya ascenden, gaya yang kuat, yang berani merangkul hidup apa adanya secara utuh. Makanya dia bilang para filsuf tradisional itu kayak pemuja mumi. Keren banget kan istilahnya? Maksudnya, mereka itu mengambil sesuatu yang hidup, yang dinamis, terus diawetkan, dibunuh, lalu diubah jadi konsep abadi yang kaku dan nggak bisa berubah lagi. Oke, jadi kalau ide-ide beku itu masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, Nietzsche ini nggak nawarin sistem baru yang kaku, nggak. Dia justru nawarin semacam toolkit, alat-alat yang kuat buat kita menjalani hidup. Alat pertama namanya amor fati, dari bahasa Latin yang artinya cinta pada takdir. Ini bukan sekedar pasrah nerima nasib ya. Ini tuh tantangan buat kita untuk secara aktif mencintai takdir kita, lengkap dengan semua rasa sakit dan perjuangannya, karena itulah yang membentuk siapa diri kita. Alat kedua, ini nih ujian puncaknya. Kekembalian abadi. Coba deh bayangin. Gimana kalau kamu harus ngejalanin hidupmu yang sekarang ini persis sama, dengan semua senang dan sedihnya, berulang-ulang selamanya? Pertanyaannya, bisakah kamu bilang ya dengan penuh semangat untuk itu? Nah, kutipan ini, iya hidup adalah wanita, ini benar-benar menangkap cara pandang Nietzsche. Hidup itu ya seperti itu, indah, kacau, menggoda, dan yang pasti nggak akan pernah bisa dijinakkan atau dikurung dalam konsep-konsep kaku bikinan kita. Jadi, pada akhirnya, apa yang ditawarkan Nietzsche? Jawabannya bukan jawaban yang gampang. Dia nggak ngasih kita tujuan akhir yang pasti. Dia hanya memberikan sebuah tantangan. Dia itu ngajak kita untuk melihat filsafat bukan sebagai kumpulan aturan atau keyakinan, tapi sebagai sebuah ziarah. Ya, sebuah perjalanan spiritual yang personal, transformatif, dan nggak pernah selesai. Sebuah perjalanan untuk terus-menerus menjadi diri kita yang seutuhnya. Maka, penutup dari semua ini bukanlah sebuah jawaban, tapi justru sebuah pertanyaan balik untuk Anda. Filsafat Nietzsche adalah sebuah palu. Nah, pertanyaannya sekarang,
ide-ide beku atau ide fix apa dalam hidup Anda yang sudah siap untuk Anda hancurkan dengan palu itu?